wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Idul Adha yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang telah mencurahkan nikmat kasih sayang Allah yang tidak putus-putusnya kepada kita, utamanya kesehatan, kekuatan, kesempatan, sehingga alhamdulillah Allah mentakdirkan pagi hari ini kita berkumpul di lapangan dalam rangka untuk melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan doa kepada Allah, salat kita diangkat dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, senantiasa karena atas petunjuk dan bimbingannya melalui kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah alaihi wasallam, sehingga kita yakini Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, agama yang membawa kesejukan hati dan akan mengantarkan kita ke alam kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Untuk mengawali khutbah Idul Adha pagi hari ini, mari kita renungkan ketegasan Rasulullah alaihi wasallam. Man sabara ala hurmat makkah sa'atan min nahar taba'adat anhu jahannam masirata mi'ata amin. Barang siapa yang sabar di saat menerima teriknya matahari Mekah siang hari selama 1 jam, menjauhlah neraka sepanjang ratusan tahun perjalanan. Mudah-mudahan dengan sabda Rasulullah SAW tersebut, selama khutbah berjalan tidak ada seorang jemaah yang berdiri meninggalkan tempat ini untuk mengharapkan kita dijauhkan neraka jahanam di yaumil qiyamah nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Pagi hari ini kita telah berada pada tanggal 10 Zulhijjah 1446 Hijriah. Jiwa kita kembali digetarkan dengan peringatan-peringatan sejarah yang terungkap dalam lembaran Zulhijjah. Sejarah membuat lukisan dan lintasan yang terang benderang. Telah berlalu berbagai keturunan dan angkatan umat sebelum kita. Seluruh sejarah kenabian dan kerasulan, tugas pokok dari nubuat dan risalah yang turun dan datang ke dunia ini silih berganti, hanyalah berpusat pada dakwah yang sama, yaitu dalam rangka membebaskan umat manusia dari perbudakan dan penghambaan alam dan benda yang bersifat sementara, sehingga manusia meyakini, mengakui tentang keesaannya Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah
selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih meyakini segala peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi, patutlah kita kenang kembali satu peristiwa besar yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yaitu surat At-Tin ayat 3, wa hadzal baladil amin, demi negeri yang aman, yaitu Makkahul Mukarramah. Hal ini mengingatkan kepada kita tentang perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya, yaitu Ismail alaihissalam. Sejarah pembangunan Ka'bah atau Baitullah di Makkah berjalin dengan peribadatan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Daerah yang tandus tadinya menjadi tempat yang subur dan makmur, tempat berkunjungnya para jamaah haji setiap tahun dari seluruh pelosok dunia. Perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam penuh dengan ujian dan cobaan yang berat, yaitu semasa hidupnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam hingga saat lanjut usianya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam. Sejak kelahiran Ismail, seolah-olah kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam dibagi dua, yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada anaknya. Untuk lebih mengetahui mana yang lebih dicintai oleh Nabi Ibrahim, apakah kepada Allah ataukah kepada anaknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpinya, yaitu untuk menyembelih putra satu-satunya Ismail. Sungguh perintah yang sangat berat, antara tugas dan cinta salah satunya harus dikalahkan. Walau terasa berat, namun Nabi Ibrahim alaihissalam tak ragu dan bimbang melaksanakan perintah itu dengan hati yang penuh ikhlas, semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Marilah sejenak kita alihkan perhatian ke tanah suci saat ini. Suara cinta dan pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail sedang menggetarkan belahan bumi semenanjung Saudi Arabia. Di hari kemarin tanggal 9 Zulhijjah, ketika matahari tergelincir dan azan zuhur dikumandangkan, jutaan umat Islam berkumpul di padang Arafah dengan berpakaian serba putih yang tak berjahit sebagai simbol melepaskan diri dari belenggu pakaian tradisional dan konvensional. Disantuninya agar manusia bebas dari dunia serba benda yang biasa menjadi kegemaran manusia. Dilatihnya manusia untuk sewaktu-waktu melepaskan diri dari keasikan hidup, digantinya dengan pakaian yang tak berjahit, pakaian yang tidak memperlihatkan mana si kaya dan mana si miskin, mana ningrat dan mana orang awam, mana pembesar dan mana rakyat jelata. Semua manusia menghentikan kegiatan. Ciri-ciri komunikasi bahasa dunia telah sirna. Selain kalimat tahlil, tahmid, takbir dan zikrullah yang keluar dari lubuk hati yang sungguh dalam, dan yakni untuk mengharapkan karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, memang ibadah haji sesungguhnya mengungkapkan inti ajaran Islam yang sebenarnya, yang memerlukan bekal iman dan takwa. Karena keimanan dan ketakwaan itu insya Allah pasti Allah akan limpahkan nikmat dan kasih sayang Allah kepada kita manusia. Jemaah yang dirahmati Allah, maka walaupun kemarin tanggal 9 Zulhijjah di padang Arafah yang begitu panas, tapi tidak ada seorang jemaah yang berani keluar meninggalkan areal Arafah. Karena apa? Mereka semuanya mengharapkan, yaitu janji Allah dihadiahkan oleh Allah, dan di mana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini kata Allah kemarin tanggal 9, yaitu kesempurnaan agamamu, kucukupkan nikmatku kepadamu dan kuridai Islam sebagai agama bagimu. Maka kemarin seluruh para jemaah tanggal 9 Zulhijjah di padang Arafah, Allah sahkan haji mereka, Allah cukupkan nikmat kepada mereka, dan Allah sempurnakan rukun Islam mereka. Itu yang paling termahal dibandingkan dengan ongkos haji yang mereka buat dengan ratusan juta. Sungguh sangat menyesal, orang sudah mencukupi hartanya, sudah diberikan kesempatannya,
lalu menunda-nunda tidak hadir pada tanggal 9 Zulhijjah atau tidak pernah akan menghadiri di padang Arafah, apabila dia meninggal, kata baginda Rasul, mati dalam keadaan kekafiran, tidak sempurna keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh berbahagia bagi orang yang pernah menginjak kaki. Tak mungkin Allah sudah hadiahkan tadi, yaitu tidak hadiah dari Allah, pulang tak mungkin dia akan merasa miskin dan susah. Maka jemaah dirahmati Allah, mungkin belum berkesempatan tahun ini belum melaksanakan, pasang niat harta yang Allah berikan itu, yaitu niatkan untuk insya Allah sebelum dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan insya Allah pada tahun-tahun yang dia akan berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Jemaah ini yang dirahmati Allah, di saat ini pula di perbukitan Mina kelihatan jutaan tangan-tangan yang terancam dengan batu-batu kecil menghamburkan dalam lautan manusia yang begitu dahsyat. Tangan-tangan kecil pelempar jamrah itu membuat konfigurasi kekuatan raksasa yang menakjubkan perlambang kesatuan umat yang terpadu dalam akidah dan ibadah. Tidak ada seorang pun ketika itu, walaupun orang Arab ketika itu, tidak ada menyatakan di atas bukit Mina, kami lebih mulia daripada kaum yang lain, kami orang Arab lebih mulia daripada orang Ajami. Kenapa? Rasulullah ketika waktu mengerjakan haji wada, haji penghabisan, beliau berada di posisi di Jabal Rahmah, beliau mengatakan, ayuhan nas, la faqli arabiyyin ala ajamiyyin, walani ajamiyyin ala arabiyyin, walani abyada ala aswada, walani aswada ala abyada, illa bitaqwa an-nasu banu adam min turab. Hai sekalian manusia, kata baginda Rasul, tidaklah orang Arab atau bangsa Arab lebih mulia daripada bangsa Ajami. Begitupun bangsa kami tidak lebih mulia daripada bangsa Arab. Yang berkulit putih pun tidak lebih mulia daripada berkulit putih hitam. Begitupun sebaliknya, yang berkulit hitam tidak lebih mulia daripada yang berkulit putih, melainkan ketakwaan masing-masing kepada Allah. An-nasu banu adam min turab, semua manusia di padang Arafah tahu hari ini kita hadir lapangan adalah anak cucu Adam, dan Adam alaihi salam berasal dari tanah. Apa yang dibanggakan, apa yang disombongkan, harta kekayaan yang kita miliki sekarang ini, kekayaan, pangkat jabatan, itu cuma hanya titipan sementara dari Allah. Jangan merasa sombong dan jangan merasa memiliki. Tidak ada seorang memiliki di atas dunia ini selain yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah, rasanya tidak lengkap dan tidak sempurna ibadah salat pada pagi hari ini kalau kita tidak melaksanakan salah satu syariat yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami, kata Allah, memberikan kenikmatan kepadamu yang banyak, maka Allah minta dua, salatlah kalian karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Siapa yang benci hal ini, siapa yang tidak suka hal ini, siapa yang tidak inginkan hal ini, putuslah rahmat Allah. Lupakah Allah katakan 31 dalam surat Ar-Rahman, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Sejak mulai lahir sampai sekarang, harta dengan tuan-tuan yang kalian ambil, siapa yang berikan? Tangan kelapa hanya taruh di bawah, tidak pernah kalian serap. Tangan coklat dan cengkeran pala apa setiap hari kamu siap, kalau bukan Allah. Begitu pula yang selama ini mau dipelihara kambing dan sapi, siapa yang hidupkan? Maka ingat, yang memelihara hewan, sapi dan kambing, lalu tidak ada seekor pun yang dia lakukan 1 tahun dia minta untuk kurbankan, maka pasti Allah akan ambil. Tapi kalau dia pelihara seekor kambing atau sapi,
satu ekor saja 1 tahun dia kurbankan untuk apa? Hanya untuk menunjukkan keikhlasan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kambing itu berkembang biak yang tanpa dia sadari. Tapi kalau sekakar, kambing itu Allah pasti akan peringatkan melalui penyakit dan sebagainya. Maka jemaah rahmati Allah melalui mimbar ini, ingat baik-baik, berbahagialah hari ini. Bukankah kalian perlihatkan seekor kambing dan sapi kepada panitia? Tapi Nabi bilang, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. At-taqwa hahuna wa yusiru ila sadri. Sesungguhnya Allah tidak mandang, Allah keliru wa anwa, yaitu apa yang kambingnya hige, sapinya hige. Tapi Nabi bilang, apa yang kau berikan itu, Allah cuma lihat hatimu dan amal perbuatanmu. Di manakah itu? Wa yusiru ila sadari, yaitu di dada bagian kiri tidak ada seorang pun yang tahu. Maka insya Allah jamaah sekali lagi cuma titipan Allah. Jangan merasa memiliki dengan hewan-hewan itu bukan kau punya. Maka Allah cuma uji, bukankah daging, darah, bulu dan tanduk yang dilihat, tapi apakah diberikan itu hati ikhlas sebagaimana Nabi Ibrahim mengikhlaskan anaknya mau dikorbankan. Kalau tidak ikhlas mungkin anak Ismail akan korban ketika itu. Tapi dengan keikhlasan 100% hanya kepada Allah, saat itu disembelih Allah gantikan dengan seekor kibas untuk disembelih. Maka itu disyariatkan kepada kita umatnya untuk melaksanakan setiap tahun. Allah tidak minta tiap tahun kita korbankan seorang anak kita, cuma diminta yaitu hewan dalam rangka untuk menunjukkan kecintaan dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu melalui mimbar ini mari kita ingat ketegasan Rasulullah SAW yang masih muda-muda, jangan menganggap bahwa itu masih lama. Nabi bilang, "Iqtanimu khamsan qabla khamsin." Pergunakan baik-baik 5 perkara sebelum datang menjemput 5 perkara yang lain. Yaitu yang pertama, syababaka qabla haramik. Pergunakan masa mudamu sebelum dijemput masa tua. Karena kalau lansia tak mungkin akan kembali menjadi muda. Dan yang kedua, wasihhataka qabla sakamik. Pergunakan masa sehatmu sebelum datang sakit. Karena kalau sudah stroke tiba-tiba sakit mendadak, tak mungkin akan ibadah secara sempurna. Maka jangan menunda-nunda, dan mati tidak dipilih nanti tua. Kebanyakan juga yang muda mendahului daripada yang tua. Maka masa sehat Nabi bilang pergunakan baik-baik. Semasa mampu berdiri pergunakan. Kalau sudah lansia, semua pasti akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, waginaka qabla faqrik. Pergunakan masa kayamu. Sudah punya duit, jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Kalau sudah ada kesempatan, segera berhaji supaya sebelum meninggal bisa sempurna rukun Islam kita. Dan yang keempat, wafarakata qabla sukrik. Pergunakan kesempatan sebelum datang kesempitan. Dan yang terakhir, wahayataka qabla mautik. Pergunakan masa hidupmu sebelum datang kematian menjemput kita. Tanpa berita, baik dalam keadaan duduk, berdiri, berjalan. Kadang-kadang maut datang, kadang-kadang di kebun, di atas gerobak, baik kalau di atas tempat tidur, masih bisa adakan mungkin kesan-kesan terhadap keluarga kita. Tapi kalau dia datang secara mendadak, akhirnya tidak berarti lagi di kami. Maka jemaah dirahmati Allah, sebelum saya tutup, nasihat dari malaikat Jibril alaihi salam melalui Rasulullah SAW buat kita. Atani Jibril faqala ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa man syi'ta fa innaka mufariqun wa amal ma syi'ta
fa innaka majziyun bi. Jibril berkata melalui Rasulullah, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi engkau pasti mati. Nabi saja Allah takdirkan cuma 63 tahun, tinggalkan dunia yang fana. Jangan bangga sekarang kita sudah berusia di atas 60, 65, 70. Itu adalah bonus. Tapi kalau tidak diperhatikan malah itu merugikan bagi kita. Yang kedua, wahtam man syi'ta fa innaka mufariqun. Silakan engkau cintai kepada siapa yang engkau cintai. Silakan engkau cinta harta, cinta kedudukan dan jabatan. Tapi Jibril berkata, engkau telah pasti akan berpisah dengannya. Dan yang ketiga, wa'man ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Berbuatlah sesukamu. Mau jadi pencuri yang nomor 1, mau jadi pembunuh, mau jadi apa saja. Tapi malaikat bilang, setitik darah pun Allah akan minta pertanggungjawab yaumul qiyamah. Sebagaimana Rasul menegaskan, la tazulu qadama 'abdin yaumul qiyamah hatta yus'al an ardi. Tidak akan bergerak ke kaki seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah nanti sebelum Allah minta pertanggungjawab tentang 4 masalah. Yaitu yang pertama, an umrihi fi ma'afna, tentang umurmu untuk apa umur itu dihabiskan. Wa an jismihi fi ma'abla, tentang kesehatanmu, jasmanimu, untuk apa selama ini jasmani itu dipergunakan. Dan yang ketiga, wa an ilmihi ni'ami nabi, ilmu yang kau nuntut, apakah engkau memberikan untuk keselamatan manusia, atau ilmu yang kau pelajari itu untuk membinasakan manusia, akan diminta pertanggungjawab oleh Allah. Dan yang keempat, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqa. Dari mana ente orang harta itu ente ambil? Dari mana uang yang kau ambil? Sebentar akan pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah minta bagi yang punya harta, yang punya kopra, setiap turun hak Allah harus dibuka. Contoh, setiap turun engkau memperoleh 10 juta rupiah, berarti hak Allah bukan 2,5%, yaitu 250.000 kau harus cuci dia 10 juta itu, naikkan ke masjid supaya kau selamat yaumul qiyamah nanti. Tapi kalau makan semua 10 juta itu, Allah akan pasti cabut. Dengan cara apa? Ketika tidak sehat kau ke dokter, dokter memvonis Bapak harus cuci darah 1 minggu 2 kali, dan akan memakan biaya lebih besar daripada 10 juta tadi. Maka sadar, jangan sekakar, karena Allah akan pasti ambil dengan cara-cara Allah sendiri. Oleh sebab itu jamaah dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Melalui Idul Adha bertepatan hari Jumat, perlu saya sampaikan di mimbar ini. Idul Adha adalah hukumnya sunnah waqat, sedangkan salat Jumat adalah wajib. Jangan sampai berpendapat bahwa karena Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat tidak perlu salat Jumat. Naudzubillahi min dzalik. Seluruh para imam, Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali sepakat Jumat tidak bisa dapat digantikan dengan sesuatu. Sama sudah salat Jumat, gugur salat zuhurnya. Tapi Idul Adha, Idul Fitri tidak menggugurkan salat Jumat. Maka tidak usah bantah dan sampai bilang salat Idul Adha tak perlu Jumat, sungguh sangat keliru. Maka belajarlah ilmu sehingga tidak akan ikut-ikut orang. Begitu juga kalau ada orang ngajak salat bukan 5 waktu, 3 waktu saja, itu sungguh ilmu yang keliru dan menyesatkan manusia. Karena itu tidak ada di karang-karang yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan jemaah dirahmati Allah, kita bermohon kepada Allah supaya insya melangkah kaki dari rumah keluar sampai di sini bismillahirrahmanirrahim, Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, duduk menunggu salat hingga khutbah terakhir. Insya Allah Allah akan gantikan semua langkah itu menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang insya Allah yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah,
dan kemarin ada yang berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah berikan pintu rahmat, diluaskan kuburannya, diampuni segala dosa-dosanya, dan insya Allah amal ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kemarin misalnya meninggal sementara jamaah wukuf di padang Arafah, insya Allah rohnya pasti akan dihadirkan di tempat tersebut. Maka mikir baik-baik. Sekali lagi, sebelum datang maut, yang sudah punya harta silakan pasang niat. Masalah keberangkatan bukan urusan kita. Katanya terlalu panjang 20 tahun, bukan kau punya urusan, Allah punya urusan. Hari ini kau udah tahun ini kau mendaftar, tiba-tiba tahun depan di atas nama untuk mereka meninggal, berarti karena kau sudah melunasi hal itu, tiba-tiba baru 1 tahun engkau itu sudah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.